Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang asik melakukan anget-anget. Di sana si wanita terlihat begitu bersemangat untuk mencapai puncaknya. Tapi tak diduga di saat si wanita hampir mencapainya, si pria tiba-tiba kejang-kejang. Ia pun merasa kecewa, lalu ia melanjutkannya sendiri di kamar mandi. Setelah selesai, ia pun kembali ke ranjang. Di sana ia kembali teringat saat dulu sebelum menikah. Di sana ia terlihat begitu bahagia karena suaminya selalu bisa membahagiakannya dan memuaskannya di setiap kesempatan. Di pagi harinya terlihat si wanita yang terbangun dari tidurnya. Ternyata si wanita itu bernama Martha. Di sebelahnya terlihat sebuah buku yang cukup tebal. Ia pun mencoba membukanya. Ternyata buku itu berisi novel romantis. Setelah beberapa saat membaca buku itu, sekujur tubuh Martha mulai merinding. Lalu ia mulai mengobok-obok onderdilnya. Di saat ia sedang menikmati itu, tiba-tiba suaminya yang bernama Dario masuk. Ia pun berpura-pura tidur kembali. Di sana Dario meninggalkan sebuah pesan. Hari ini ada pameran sastra jika Martha ingin datang ke sana. Dengan sedikit rasa jengkel, Martha pun mendatangi tempat itu. Sesampai di sana, ia terlihat terpesona dengan lukisan dinding yang ada di sana. Tapi di saat yang sama terlihat seorang pria yang tak henti-hentinya memandanginya. Bahkan pria itu berkali-kali mengambil fotonya. Martha pun merasa sedikit khawatir. Akhirnya ia berusaha menjauh dari pria itu. Namun pria itu terus mengikutinya dan sampai di suatu ruangan tiba-tiba ia langsung menyosor Martha dan mengobok-obok onderdilnya. Tak disangka di sana Martha sama sekali tak memberontak, ia malah terlihat menikmati aksi pria itu. Di saat yang sama tiba-tiba sekelompok anak sekolah masuk ke sana. Karena merasa malu, Martha pun segera bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Martha yang tertidur di bathtub kamar mandi. Lalu Dario segera membangunkannya. Di sana Dario meminta Martha untuk segera bersiap berangkat ke pesta bersamanya. Namun sebelum Martha beranjak, ia berniat memberitahukan tentang apa yang dialaminya. Tapi di sini Dario seperti tak menghiraukan pengakuan Martha dan ia kembali meminta Martha untuk segera bergegas. Martha pun merasa sedikit jengkel karena Dario sepertinya tak peduli dengan apa yang dialaminya. Dai, datti una mossa. Sesampai di tempat pesta, Martha terlihat tak begitu menikmati suasana di sana karena Dario hanya sibuk dengan rekan-rekan bisnisnya. Tak disangka, di sana Martha bertemu lagi dengan pria asing itu. Di sana ia langsung mengajak Martha berdansa, namun tangannya tak henti-hentinya mengobok-obok onderdil Martha. Tapi anehnya Dario hanya melihatnya dari kejauhan tanpa memperdulikannya. Namun setelah beberapa saat Martha sudah tak terlihat lagi di sana. Ternyata Martha pergi ke sebuah tempat yang sepi. Di sana pria itu semakin menggila dalam memainkan onderdil Martha. Lalu ia meminta Martha untuk memakan rudalnya. Tak disangka di sana Martha langsung melakukannya. Tapi tiba-tiba sahabatnya yang bernama Sylvia muncul. Martha pun langsung menghentikan aksinya itu. Lalu ia segera mengajak Sylvia pergi ke kamar kecil. Sesampainya di sana, Sylvia menanyakan mengapa ia tak bersama Dario. Lantas Martha mengatakan jika ia datang bersama Dario, namun Dario hanya sibuk dengan rekan-rekan bisnisnya. Lalu Sylvia kembali menanyakan siapa pria itu. Martha pun mengatakan jika ia tak mengenalnya, tapi pria itu begitu menggairahkan, tak seperti Dario. Dario hanya sibuk dengan pekerjaannya sampai ia tak bisa memuaskannya. Lantas Sylvia mengatakan jika semua itu perlu dilakukan agar Dario merasa cemburu, lalu ia akan kembali memperhatikannya. Sesampai di rumah, Martha langsung melepaskan gaunnya dan hendak berganti baju. Tapi tiba-tiba Dario memarahinya. Mengapa Martha tak memakai segitiga bermuda? Bagaimana jika ada orang yang melihatnya? Bukannya merasa takut, Martha malah mengatakan jika memang sudah ada yang melihatnya, bahkan memainkannya. Mendengar itu, kemarahan Dario semakin meluap. Ditambah lagi, Martha mengatakan jika Dario tak melihat apa yang terjadi padanya. Sepertinya saran Sylvia berhasil. Di sini Dario terlihat cemburu, lalu ia segera membawa Martha ke ranjang dan segera merudalnya.
Namun baru beberapa detik bermain, Dario kembali terkapar. Di sini ekspresi Martha terlihat begitu kecewa. Lalu Martha terlihat keluar untuk menghirup udara segar. Di sana ia kembali teringat saat onderdilnya diobok-obok pria tak dikenal itu. Ia pun mulai menggesek-gesekkan onderdilnya itu. Tak disangka dari gedung sebelah pria tak dikenal itu melihatnya. Martha pun semakin memancing pria itu, dan setelah ia merasa puas, Martha segera masuk kembali ke rumah. Esok paginya terlihat Martha yang terbangun dari tidurnya. Di sana ia mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata seseorang mengirim surat untuknya. Di dalam surat itu tertulis, "Temui aku di sebuah restoran, Leon." Ternyata pria tak dikenal itu bernama Leon. Seketika Martha langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan onderdilnya. Karena ia tahu Leon pasti akan mengobok-oboknya. Tapi ternyata di sana tertempel pesan dari Dario untuk menyusulnya di sebuah restoran. Martha pun mulai merasa bingung harus pergi dengan siapa. Setelah beberapa saat berpikir, Martha pun memutuskan untuk menemui Leon. Sesampai di tempat yang dijanjikan, Martha tidak melihat keberadaan Leon. Ia pun duduk menunggunya sambil memesan beberapa gelas minuman. Namun setelah sekian lama menunggu, Leon belum juga muncul. Di sini Martha mulai merasa kesal dan hendak pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Leon muncul dan langsung mengobok-obok onderdilnya. Seketika rasa jengkelnya pun hilang dan berubah menjadi rasa sakne. Lalu mereka berdua segera pergi ke toilet. Tanpa menunggu lama, Leon langsung mengaktifkan rudalnya dan segera menancapkannya. Sementara di rumah terlihat Dario yang kembali untuk mencari barangnya yang ketinggalan. Namun ia malah menemukan buku harian Martha dan ia pun membukanya. Di sana ia menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata Martha telah bermain hati dengan pria lain. Semua itu ia lakukan karena Dario sudah tak memperhatikannya. Mengetahui semua itu, awalnya Dario merasa marah. Namun setelah ia mengetahui alasannya, ia pun terlihat sedikit menyesali sikapnya yang kurang memperhatikan Martha. Lalu Dario mengembalikan buku itu dan segera keluar dari rumah. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Martha yang sudah kembali ke rumah. Di saat yang sama, Dario masuk ke sana. Di sana, Dario menanyakan hari ini Martha pergi kemana. Lantas Martha mengatakan jika dirinya jalan-jalan bersama Sylvia. Namun Dario tak percaya begitu saja. Lalu ia kembali menanyakan dengan siapa lagi selain Sylvia. Namun Martha tetap tidak mau mengaku. Seketika itu juga Dario langsung murka dan menampar Martha. Setelah menerima tamparan itu, Martha baru mengakui jika dirinya pergi bersama pria lain. Semua itu ia lakukan karena Dario tak bisa memuaskannya. Lalu Martha segera masuk ke kamar mandi dan berendam untuk menenangkan pikirannya. Sementara Dario terlihat masih marah dengan situasinya saat ini. Di pagi harinya terlihat Martha yang terbangun dari tidurnya. Di sana ia melihat selembar kertas bertuliskan kata maaf dari Dario. Lalu Dario meminta Martha untuk menyusulnya di acara penutupan pameran. Namun di sana Martha tak memperdulikan permintaan maaf Dario. Ia malah menghubungi Leon dan memintanya untuk bertemu. Lantas Leon meminta Martha untuk menemuinya di sebuah hotel. Tanpa menunggu lama, Martha langsung bergegas mendatangi hotel itu. Di sana penjaga hotel langsung menunjukkan kamar Leon. Sampai di dalam, Martha langsung menanggalkan pakaiannya dan tanpa banyak bicara Leon langsung menancapkan rudalnya. Di sana Martha bagaikan kerasukan setan dan setelah beberapa saat ia pun terkapar. Tak berselang lama terlihat Leon yang menutup mata Martha dengan sebuah kain. Tak disangka Leon meminta penjaga hotel untuk masuk ke sana. Lalu ia menyuruh Martha untuk memakan rudalnya. Tanpa tahu siapa orang itu, Martha langsung memakannya mentah-mentah. Kemudian ia langsung menaikinya. Tak disangka, di saat yang sama Leon juga menancapkan rudalnya ke knalpot Martha. Scene berpindah. Di sini terlihat Dario yang berada di sebuah acara penutupan pameran. Di sana ia terlihat gelisah menunggu kedatangan Martha.
Tapi bukannya Martha yang dilihat, ia malah melihat Sylvia bersama kekasihnya. Dario pun segera menghampirinya dan menanyakan keberadaan Martha. Namun Sylvia mengatakan jika dirinya tak bersama Martha. Dario pun terlihat semakin bingung dengan sikap Martha. Sementara Martha malah sedang asik berjoget di suatu tempat. Di depan banyak orang, Martha menari-nari sambil memamerkan apem dan melonnya. Semua pandangan pun kini tertuju padanya. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, Martha malah semakin menggila. Tak diduga, tanpa rasa malu, Martha langsung menghampiri Leon. Kemudian ia langsung menaikinya. Semua orang yang ada di sana hanya bisa tersenyum melihat aksi gila Martha. Setelahnya terlihat Martha yang mengendap-endap masuk ke rumahnya. Di sana terlihat Dario yang sudah tertidur lelap. Lantas Martha berniat mencari buku hariannya. Tiba-tiba Dario terbangun dan langsung memarahi Martha karena pulang menjelang pagi. Dengan penuh amarah Dario langsung melemparkan buku harian Martha. Lalu ia mendorong Martha ke ranjang dan segera merudalnya. Dan film pun tamat. Ending yang begitu nyam 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 nyam.